dan padi Y. Untuk diketahui pertama yaitu 2 hektar jagung dan 3 hektar padi menghasilkan keuntungan sebesar 8 juta menghasilkan persamaan pertama. Untuk yang kedua 4 hektar jagung dan 5 hektar padi menghasilkan keuntungan sebesar 14 juta rupiah dan persamaan kedua. Yang ditanyakan berapakah keuntungan per hektar dari jagung dan padi. Tanggal yang pertama yaitu menggunakan persamaan 1 yaitu 2x plus 3y sama dengan 8. Jadi kita misalkan bentuknya sama dengan 0. Jadi 2x plus 3y sama dengan 8. Y nya diganti dengan 0. Jadi x nya ketemu 4. Lalu dimasukkan ke dalam tabel. Y nya 0 dan x nya 4. Untuk x, untuk permisalan x diganti dengan 0. Jadi 2x plus 3 sama dengan 8, x nya diganti dengan 0. Lalu ketemu y menghasilkan 2,6. X nya 0, y nya 2,6. Untuk selanjutnya menggunakan persamaan kedua. Untuk persamaan kedua juga akan sama. Kita memisalkan x dengan 0, 4x plus 5 sama dengan 14, x nya diganti dengan 0, jadi y nya menghasilkan 2,8. X nya 0, y 2,8. Untuk y diganti dengan 0 juga sama. 4x plus 5 sama dengan 14, y diganti 8 menghasilkan x 3,5. Jadi x 3,5 dengan 0. Jadi dari hasil titik-titik tadi x dan y dimasukkan ke dalam grafik. Untuk grafik yang pertama yaitu 0,2,6 dan 0,4. Lalu digabungkan dengan 0,2,8 dan 0 dengan 3,5. Diperoleh titik potong di titik 1,2. Jadi keuntungan per hektar jagung adalah 1 juta dan keuntungan per hektar tadi adalah 3 juta. 1 juta tadi didapatkan oleh x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Selanjutnya di sini kita memakainya dari campuran. Yang pertama di sini diketahui x adalah keuntungan per hektar dari jagung, yang y adalah keuntungan per hektar dari padi. Ada dua kondisi. Yang pertama petani A menanam 2 hektar jagung dan 3 hektar padi menghasilkan 8 juta rupiah. Persamaannya bisa ditulis 2x plus 3y sama dengan 8. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, petani B menanam 4 hektar jagung dan 5 hektar padi menghasilkan keuntungan 14 juta rupiah. Persamaannya adalah 4x plus 5y sama dengan 14. Itu persamaan kedua. Yang pertama adalah mengeliminasi x-nya dulu. Di sini kita samakan dulu x-nya, yaitu memakai 2, jadi 2x plus 3y 2 kali 8 menjadi 4x plus 6y. Itu persamaan yang ketiga. Selanjutnya ada kita kali 1, yaitu 4x plus 5y menjadi 4x plus 5y. Itu tetap persamaan kedua. Selanjutnya itu kurangi persamaan ketiga dan yang kedua, yaitu menjadi 4x plus 6y dikurangi 4x plus 5y menjadi y sama dengan 2. Selanjutnya menentukan nilai x, kita substitusikan nilai y sama dengan 2 ke salah satu persamaan untuk mencari x. 2x kita masukkan ke persamaan 2x plus 3 kita kali 2 sama dengan 8. 2x plus 6 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 kurangi 6. 2x sama dengan 2, x nya ketemu menjadi 1. Jadi diperoleh data keuntungan per hektar dari jagung adalah 1 juta rupiah dan keuntungan per hektar dari padi adalah 2 juta rupiah. Kemudian kita ke materi SBLPP dengan topik pertanian. Permasalahannya yaitu seorang petani memiliki 3 jenis lahan berbeda A, B, dan C yang masing-masing menghasilkan berbagai bunga jagung, padi, dan lain-lain. Dari data hasil panen, karena A menghasilkan 3 kuintal jagung, 2 kuintal padi, dan 1 kuintal kedelai dengan total harga 6 juta rupiah. Kemudian lahan B menghasilkan 2 kuintal jagung, 1 kuintal padi, dan 3 kuintal kedelai dengan harga 7 juta rupiah.
2 kali 3 dikurangi 1 kali 1 menjadi 5. Determinan A, 3 kali negatif 7 kurangi 2 kali 1 tambah 1 kali 5 sama dengan negatif 7 kurangi 2 tambah 5 sama dengan negatif 18. Jadi determinan A yaitu negatif 18. Jadi untuk determinan untuk X mengganti kolom 1 dengan B, AX yaitu 6. Ini kolom 1 6 7 8, kolom 2 2 1 3, kolom 3 1 3 2. Determinan AX 6 kali 1 3 3 2 kurang 2 kali 7 3 8 2 tambah 1 kali 7 1 8 3. Kemudian menghitung determinan 2 kali 2. Kita diperkecil dan kemudian kita kasih 1 kali 3 kurang 3 kali 3 menjadi 7. 7 kali 2 kurang 3 kali 8 menjadi negatif 10. 7 kali 3 kurangi 1 kali 8 menjadi 15. Determinan AX sama dengan negatif 6 kali negatif 7 kurang 2 kali negatif 10 tambah 1 kali 13 sama dengan negatif 9. Determinan untuk D, nanti kolom 2 dengan D itu AD sama dengan 3 kolom pertama itu 3 2 1, kolom kedua 6 7 8, kolom ketiga 1 3 2. Determinan AD 3 kali 7 3 8 2 kurangi 6 kali 2 3 1 2 tambah 1 kali 2 7 1 8. Menghitung determinan 2 kali 2 itu kita dibagi terlebih dahulu yaitu kita kali senang 7 kali 2 kurangi 3 kali 8 jadi negatif 10. Kemudian 2 kali 2 kurang 3 kali 1 menjadi 1. 2 kali 8 kurang 7 kali 1 menjadi 9. Dan determinan AD sama dengan 3 kali negatif 10 kurangi 6 kali 1 tambah 1 kali 9 sama dengan negatif 27. Determinan untuk Z mengganti kolom 3 dengan G. Kolom pertama 3 2 1, kolom kedua 2 1 3, kolom ketiga 6 7 8. Determinan AZ 3 kali 1 7 3 8 kali 2 kurangi 2 kali 2 7 1 8 tambah 6 kali 2 1 1 3. Kemudian menghitung determinan 2 kali 2. Kita perkecil kemudian kita kalikan 9. 1 kali 8 kurang 7 kali 3 sama dengan negatif 13. 2 kali 8 kurang 2 kali 1 sama dengan 9. 2 kali 3 kurang 1 kali 1 jadi 5. Determinan AZ kemudian 3 kali negatif 13 kurang 2 kali 9 tambah 1 6 kali 5 sama dengan negatif 20. Menghitung nilai X, Y, Z. Untuk menghitung nilai X, Y, Z yang pertama X determinan AX yaitu negatif 9 dibagi determinan A yaitu negatif 18 jadi 0,5. Kemudian Y determinan AY yaitu negatif 27 dibagi determinan A yaitu negatif 18 jadi 1,5. Untuk Z determinan AZ dibagi dengan determinan AZ negatif 27 dibagi determinan A yaitu negatif 18 jadi 1,5. Jadi harga per kuintal jagung X yaitu 0,5 juta rupiah, harga per kuintal padi atau Y yaitu 1,5 juta rupiah dan harga per kuintal kedelai Z yaitu 1,5 juta rupiah. Selanjutnya adalah metode ini adalah soal permasalahannya tadi. Langsung ke ini mencari dua sistem persamaan matematika sehingga ada nilai matriks dari permasalahan. Kemudian ini nilai biaya dan ini harga total. Kemudian menghitung determinan
determinan A dengan nilai matriks, kemudian pada kolom 1 dan 2 disalin ke belakang nilai matriks. Cara menghitungnya, determinan matriks di Windows ini menggunakan kode 3 kali 3, bisa menggunakan kode sarus seperti ini. Dicari diagonal yang ke arah kanan itu ditambahkan pada garis merah ini, ditandai dengan tambah, dan kuning putus itu nilainya dikurang. Jadi didapatkan seperti ini, 3 dikali 1 kali 2 ditambahkan dengan 2 kali 3 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 3. Jadi merah, ini kuning, 1 kali 1 kali 1 dikurang 3 kali 3 kali 3 dikurang 2 kali 2 kali 2. Kemudian dicari hasilnya dari determinan A dijumlahkan dan dijadikan hasil determinan A adalah min 18. Kemudian menentukan minor matriks dengan mencoret salah satu garis dan kolomnya. Di sini matriks 1 itu adalah garis 1 dengan kolom 1 yang dicoret. Jadi ini garis 1 dicoret dan kolom 1 dicoret. Jadi dituliskan 1, 3 dan 3, 2. Jadi dikalikan dengan silakan 1 dikalikan 2 dikurang 3 kali 3 dapatkan hasilnya min 7. Kemudian dari garis pertama dicoret dan kolom kedua dicoret, tulis 2, 3, 1, 2 dapatkan hasilnya 1. Kemudian garis pertama dicoret dan kolom kedua dicoret, dapatkan hasil 5. Ini adalah matriks 2 di 1. Artinya garis kedua dan kolom pertama dicoret, dapatkan hasilnya 1. Dan garis kedua pada kolom kedua dicoret, dapatkan hasil 5. Dan pada garis ketiga kolom kedua garis kedua kolom ketiga dapatkan hasil 7. Dan selanjutnya 3 dari 1 pada garis ketiga dan kolom pertama dicoret, dapatkan hasil 5. Dan 3, 2 garis ketiga dan kolom kedua dicoret, dapatkan hasilnya 7. Dan garis ketiga kolom ketiga dicoret, dapatkan hasil min 1. Dan hasil dari minor tadi dapat dituliskan min 7, 1, 5, 1, 5, 7 dan 5, 7, min 1. Kemudian kita mencari kofaktor dengan tengah atas, bawah, kiri dan kanan dikalikan dengan min 1. Jadi dikalikan 1 dikalikan 1 jadi min 1, 1 dikalikan 1 jadi min 1, 7 dikalikan min 1 jadi min 7, dan 7 dikalikan min 1 jadi 7. Selanjutnya cari adjoinnya dengan superdeterminan dikalikan dengan adjoin atau kofaktor yang sudah ditransisi, kemudian dikalikan dengan matriks B. Ini nilai matriks tadi di B dan dia ada total. Jadi kita cari adjoinnya dengan nilai B. Ini kofaktor yang sudah ditransisi, kemudian ini nilai B. Ada total. Hasil adjoin. Secara mencarinya dengan min 1 dikalikan dengan ini kan ordo 3 kali 3, kemudian dikalikan dengan ordo 3 kali 1, jadi hasilnya nanti ordo 3 kali 1. Jadi min 7 dikalikan dengan 6, hasilnya min 42, dan min 1 dikalikan 7, hasilnya min 7, 5 dikalikan 8, salah bikin. Kemudian